Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illa huwa. Allah Ta'ala kita karim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasa hari keberapa? 25 ya? Puasa hari ke-25. Masih puasa semua? Insyaallah. Oke. Kemarin saya terakhir di siapa ya? Kemarin lalu gak berangkat ya? Batuk dan sampai sekarang alhamdulillah sudah diberi lumayan sembuh, tapi belum sembuh banget. Semoga segera diberi kesembuhan. Masih waktu aja. Tadi rencananya mau izin lagi sama Ustaz Budi. Tapi pagi udah di WA. Mas Mas jangan lupa ya nanti sore jadwal di ini. Oh iya, insya Allah. Saya tuh hari Kamis 2 pekan lalu ngisi di sini. Terus hari Jumat ya. Hari Jumat ngisi di sini. Hari Sabtunya misi buka bersama SMA Muhammadiyah alumni di di mana namanya Jomblo Nawasena. Hari Ahadnya mungkin Ori dari Kamar TV Safari dakwah di Wonosobo di dua masjid, di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonorejo tahu? Iya. Sama Yasan sama di Masjid Mafada Baru di Kodarwas. Setelah itu fisiknya kuat sampai dan sampai hari ini batuknya belum sembuh. Jadi maaf nanti kalau sambil gitu ya. Terus di kesempatan kali ini, kemarin terakhir saya berarti 2 pekan lalu di siapa ya? Sampai apa ya? Ayo sampai apa? Di materi sampai apa ya? Ingat? Sampai apa deh ingat? Masih seputar Ramadan. Ramadan powerful ya, tentang gimana caranya kita memaksimalkan di bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kan Ramadan baru habis ya, udah mau habis, tinggal berapa hari lagi? 5 hari ya. Kalau yang 30 hari tinggal 5 hari. Kalau yang puasanya ikut pemerintah berarti tinggal 4 hari. Karena insya Allah lebarannya bareng tahun ini. Nah, jadi Ramadan juga ada yang 4 hari, ada yang 5 hari lagi, ada yang 4 hari semua ya, tinggal 4 hari semua. Puasanya tinggal ada yang 4 hari, ada yang tinggal 4 hari ya, puasanya tinggal 4 hari lagi. Dan di kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit booster buat teman-teman, karena mungkin hari ini hari terakhir saya kesini di tahun di Ramadan tahun ini di sini ya, mungkin booster buat teman-teman semuanya. Pasca Ramadan kita harus ngapain sih? Pasca Ramadan kita harus ngapain sih? Apa kita kembali ke habit kita di masa lalu, di mana kita ngabisin waktu dengan jalan, kajian, dan lain sebagainya, atau hal-hal positif yang udah dilakuin di bulan Ramadan kita terus lagi di setelah Ramadan. Kebetulan saya itu 2017 bulan apa ya dulu? Awal 2017 kalau nggak salah bulan April atau Maret itu pertama kalinya menemukan sosok ustadz yang sekarang menjadi ustadz paling viral di Wonosobo. 2017 ya. Tahu ustadz yang paling viral di Wonosobo? Ustadz Irfan. 2017 saya kenal Ustadz Irfan di bulan Maret. Ustadz Irfan kegiatannya masih
apa ya, awal-awal habis nikah masih jadi anak Jakarta yang masuk Wonosobo bingung, cukup bingung dengan dia yang gaul banget dan dia orang Wonosobo yang itu banget. Itu akhirnya saya sama beliau ngobrol-ngobrol, bikinlah komunitas dulu, klinik peremajaan. Dan alhamdulillah jalan sekian tahun, sempat vakum di bawah Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya, dan sekarang akan aktif lagi katanya kata teman-teman UPM, dan Ustadz Irfan sampai mendirikan yayasan AAS gitu. Itu alhamdulillah sedikit banyak hasil diskusi saya dengan beliau, teman-teman dengan beliau, salah satunya saya. Nah, di sini kita harus ngapain sih pas Ramadan? Ini udah ada, makanya tadi saya bilang capcut sama TikTok. Ustadz Irfan tuh dulu, saya ingat banget 2019. Di 2019 setelah jalan lama sama saya, jadwal mulai banyak, belum isi di luar kota itu. Di luar kota paling di Solo tempat orang kakek beliau, atau di Jakarta di Mas tempat desa beliau di Depok kan. Nah, paling masih di dua tempat. Tapi yang rutin di Mafaga Garung sama di Fatimah Zahra Al-Asqiyah. Masjid Fatimah Zahra Al-Asqiyah sama Mafaga Garung. Saya bilang, kan kita kan obsesinya dulu dari Ustadz Hanan Ataki yang pakai kumluk, yang sekarang majelis taklim ya mungkin ya, yang berkupluk gitu dan Ustadz Hanan. Kita kan dulu spiritnya berangkat dari situ. Lihat Wonosobo dulu tuh angka kehamilan di luar nikah, kalau teman-teman tahu zaman itu udah tinggi banget. Terus HIV/AIDS terbesar nomor 2 se-Jawa Tengah pada saat itu 2017. Kalau sekarang saya kurang mengikuti ya, mungkin sudah menurun atau bahkan meningkat. Atau teman-teman yang udah SMA, siapa di sini? SMA mungkin pernah dengar sekolah mana, semoga bukan sekolah kalian gitu, apanya gitu, Kamila atau apalah, pergaulan bebas. Bahkan sekarang media sosial yang begitu merajalela, dengan mudahnya kita akses semuanya gitu kan. Kita download VPN aja semuanya udah bisa terbuka gitu kan. Di situ saya sama Ustadz Irfan diskusi, kayaknya kita perlu nih bikin poster buat teman-teman muda di Wonosobo. Ini sedikit saya celetuk di teman-teman Ropeni. Berangkatnya paling dari masjid. Kenapa? Karena saya tuh lama di Jogarian. 4 tahun saya kuliah di Solo. Tapi kalau libur hari Ahad itu hampir setiap hari di Jogarian. Bahkan malam di hari Ahad pun kadang cuman makan malam itu ngantri bukan Jogarian dari Solo. Cuman pengen ketemu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama Ustaz Salim Afila, sama Pak Jazil, sama teman-teman yang lain, sama Afila dan Guber, teman-teman yang lain di Jogarian. Itu buat cari ilmu yang bisa digunakan di Wonosobo. Kalian kan punya masjid yang luar biasa ini kan, Masjid Ropeni At-Taqwa, yang kalau nggak salah 2018 direnovasi ya. 2018 direnovasi, itu udah bagus banget. Dan saya nggak mau terlalu banyak ya. Mungkin kalau saya dikasih tempat kajian di atas sama Bapak, saya bisa kupas tuntas tentang masjidan. Tapi di sini saya bisa kasih sedikit aja gitu. Kalau di atas sama Bapak, saya berani kupas tuntas, singgung keras tentang konsep masjid. Kenapa Hindu Buddha? Nah ini kan ada kaitannya sama materi saya yang masuk semakin dalam. Kenapa Hindu Buddha meninggalkan Candi Borobudur dan Prambanan, tapi sekarang kita bisa lihat di Jogja berapa banyak sih orang Hindu Buddha dengan bangunan yang segitu besar. Karena yang mereka tinggalkan adalah sebuah bangunan, bukan sumber daya manusia, bukan program-program yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi yang mereka tinggalkan adalah bangunan. Jangan sampai masjid yang sudah direnovasi seperti ini ditinggalkan oleh generasinya, siapa berarti Pak Samsul, Pak Darman, terus Pak Lono dan kawan-kawannya, ditinggalkan sama generasi beliau, tapi generasi bawahnya tidak bisa melanjutkan estafet
kemasjidan karena mereka mengikuti sistem yang telah diterapkan oleh orang-orang kafir, yaitu yang diterapkan di Candi Borobudur dan Prambanan. Kita hanya membangun bangunan, tapi tidak bisa membangun sumber daya manusia. Di sini saya ingin menstimulus sedikit. Saya sempat ngobrol sama Ustaz Irfan banyak. Apa yang saya dapat di Jogja, apa yang saya dapat di Al-Falah Sragen, apa yang saya dapat main sama teman-teman SIF. Kebetulan saya sama fotografernya Ustaz siapa? Hanan Ataki, Kang Genzo itu akrab sama orang-orang di Bandung beberapa kan gerakan 1 juta anak muda pergi ke masjid itu kan di Bandung. Nah itu kebetulan saya dari sana kenal banyak orang di Muslim United 1 sampai kenal Ari Untung dan sebagainya, bikin program akhirnya saya bawa ke Wonosobo dan sekarang di follow up sama Ustaz Irfan. Baru itu 1 masjid itu yang bisa follow up. Mungkin dapat kata kalau opening ini dengan Ustaz Budi dan teman-temannya bisa follow up program-program selanjutnya. Dulu saya yang paling simple ini via media sosial. Anak sekarang ada yang bisa capcut tahu capcut? Aplikasi capcut bisa kan? Edit pakai capcut, video-video 1 menit dan sebagainya. Nah, kalian bikin program-program kegiatan masjid yang menarik, apapun itu disesuaikan dengan atmosfer teman-teman. Misal ini habis TPQ, ini kan masih siapa yang isi lupa namanya? Siapa? Aka. Mas Aka, masih Mas Aka yang isi. Teman-teman boleh nih ngisi nanti. Setelah Mas Aka ngisi atau sebelum Mas Aka ngisi atau di pekan-pekan tertentu 2 pekan sekali game bareng sama teman-teman. Gamenya apa? Misal main umpet lah, main apa lari-larian lah, yang game-game apa yang bisa dimainkan di masjid. Di sini dimainkan sama teman-teman, dibuat konten, nanti dikasih backsound. Backsoundnya kajian yang ada. Misal kajian bapak-bapak, misal kajian Ustaz Budi, misal kajian siapa. Buat rutin kegiatan semacam itu yang menarik anak-anak muda. Melalui ini Ibu Pembina, Ibu Sinta nama saya namanya? Nana ya. Nah, melalui Ibu Pembina nanti di konsep gimana kegiatannya. Browsing banyak banget sekarang kegiatan. Kenapa? Karena sayang sekali teman-teman. Ketika misal tahun lalu tuh saya ngisi di sini masih ada Haikal, masih ada Ferdi. Haikal Ferdi itu kenal sama saya plek karena main kopi bareng. Nah sekarang mereka hilang. Ferdi di rumah nggak ikut kegiatan. Kenapa sih mereka tidak merasa memiliki gitu? Karena mungkin apa yang mereka inginkan tidak didapatkan di masjid. Masjid yang Ustaz Irfan sekarang lagi dibangun. Itu kalau teman-teman tahu, lantai 3 itu ada coffee street. Tujuannya buat apa? Biar anak-anak muda nongkrong di lantai 3, mau ngopi, mau ngeteh, mau makan seblak, mau makan salad, mau makan apa, nongkrongnya di masjid. Disediakan wifi yang kenceng buat apa? Buat teman-teman kalau mau mabar. Disediakan. Ada yang pernah ke Wonolelo, tempat masjid Ustaz Irfan? Coba sekarang main ke sana besok. Dari pagi sampai sore itu makanan di kulkas masjid penuh, ada apel, ada apa, selalu ready. Main ke sana coba di Wonolelo di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan orang-orang sepuh di atas, di kajian atas orang-orang sepuh, biasanya disayangkan. Orang sepuh paling berapa tahun lagi sih ngurus masjid ini gitu kan? 2, 3, 4, 5. Pak Darman sekarang usia berapa? Pak Samsul usia berapa? Paling top itu orang usia sampai berapa sih? Monggo Mas, silakan. Paling top sampai usia berapa? Pak Samsul ada yang tahu sekarang usia berapa? 62 kayaknya. 62 kayaknya. 62 sudah pensiun dari SMP Muhammadiyah. 62. Rata-rata orang usia berapa? 70 tahun, 80 tahun. Kalau sampai Nabi Muhammad berapa? Nabi Muhammad sampai berapa? 63. Berarti kalau pakai patokan Nabi Muhammad tak Samsul berapa lagi? Terus ya kan kalau pakai patokan Nabi Muhammad jangan. Kalau lebih berarti kan bonus gitu kan. Nah makanya kalian punya orang-orang yang hebat, mantan kepala sekolah Muhammadiyah, punya Pak Darman pelaku usaha, buatlah kajian bisnis
entrepreneur buat anak-anak muda. Pak Darman mau mulainya dari gimana sih? Penting itu di masjid teman-teman. Kenapa? Umat Islam itu, nah ini nanti kita bahas surat Al-Fatihah. Cukup Pak ya waktunya ya? Cukup lah insya Allah. Maghrib jam 17.44 ya? 17.44, oke. Maghrib jam 17.44 ya. Surat Al-Fatihah. Ada yang hafal surat Al-Fatihah? Oh, hafal semua. Insya Allah hafal semua. Insya Allah. Tapi ada yang tahu kenapa sih Allah tuh merintahin kita sehari berapa kali baca surat Al-Fatihah dalam sholat? Minimal 17. 17 kali. Kenapa sih Allah menyuruh kita baca Al-Fatihah 17 kali? Ada yang tahu? Ternyata kuncinya itu di Al-Fatihah. Ada yang tahu di Al-Fatihah itu ada kisah di mana di situ diperintahkan kita untuk belajar sejarah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk, ya kan? Gimana sih kita bisa tahu jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk kalau kita nggak belajar sejarah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Gimana tahu kita jalan yang lurus dan jalan yang bengkok kalau kita nggak belajar? Dan kita harus belajar sejarah. Kemarin kita singgung sedikit tentang Turk Utsmani, kita singgung lagi sekarang. Ada yang tahu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah? Iya. Tahu kan? Yang SD belajar itu belum. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah Belum. SMP ya? SMP ya, SD belum sampai situ. SD itu SKI-nya berarti apa? SKI-nya sampai apa ya SD ya? Perang Badar dan lain-lain udah ya? SDIT nggak ada ya? Ya SDIT kan tarikh kan? PAI ya? PAI. Nah jadi tentang sejarah. Jadi kalau kita belajar Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu tuh ilmuwan-ilmuwan muslim. Kalau kita tahu ilmuwan-ilmuwan muslim, ada Ibnu Sina, tahu Ibnu Sina? Ya. Ibnu Rus tahu? Ibnu Khaldun tahu? Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina itu adalah penemu teori kedokteran. Orang Rawapedia aja ada yang jadi dokter. Ada. Siapa? Dokter Anggi. Dokter Andi. Anggi. Beliau belajar. Beliau jadi dokter itu sekarang orang jadi dokter sudah keren banget kan. Padahal penemu teori kedokteran pertama kali itu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ilmuwan muslim, orang Islam. Kenapa sekarang di masjid-masjid tidak ada kajian tentang dunia kedokteran? Tidak ada dunia kesehatan. Kita tahu Utsman bin Affan, sahabat Nabi, tahu? Beliau seorang saudagar yang kaya raya. Kenapa kita inspirasinya selalu jadi Bilal? Yang beliau spiritnya hebat untuk pergi ke masjid, yang digembor-gemborkan oleh ustadz itu kan selalu itu. Spiritnya hebat untuk pergi ke masjid, beliau seorang muadzin yang kuat, dan beliau seorang budak. Tahu budak? Budak itu seorang pembantu. Kenapa yang kita gembor-gemborkan selalu tentang itu? Kenapa kita tidak mengambil dari angle lain? Oke lah, buat orang-orang yang mungkin ekonominya masih menengah ke bawah atau menengah. Kalau sekarang mungkin jarang ya yang menengah ke bawah ya. Di era 2024 ini mungkin umumnya lumayan kabeh gitu lah. Nggak kayak tahun 90-an dulu gitu kan. Nggak kayak tahun zaman saya Bali itu tahun 90-an. Kalau sekarang itu udah bagus semua, hampir semua orang punya TV mungkin. Nah, orang di TV minimal satu HP udah ada gitu kan. Kan udah ekonominya sudah nggak kayak zaman Bilal dulu gitu kan. Kenapa sih sekarang kita masih pakai tolak ukurnya Bilal? Bilal itu orang yang nggak punya, orang yang gini. Tapi beliau ketika ditimbun batu, beliau tetap mengatakan Allah. Tapi kenapa kita tidak mengambil angle Utsman bin Affan, saudagar yang kaya raya, yang menginfakkan hampir semua hartanya untuk berjuang di jalan Allah? Kenapa? Karena kita cuma belajar gimana caranya menjadi kaya. Islam itu harus belajar gimana caranya menjadi kaya. Kita harus belajar entrepreneur. Banyak orang-orang dari kita yang belajar hanya sebatas
lulus SMA, lulus SMA atau SMK boleh kerja, sayang banget. Kalau otak kita hanya seputar itu saja. Kenapa kita tidak belajar di masjid dari kita SMA, diajari wirausaha? Saya sedikit tertarik tentang Mas Ferdi. Mas Ferdi itu di sisi lain mungkin teman-teman tahu dia kalau di rumah, di desa dan sebagainya, tapi ada hal yang menarik. Dia melakukan sunnah Nabi yang tidak dilakukan oleh teman-teman sebayanya yang lain. Dia jualan kopi. Usia berapa? SMA. Kelas berapa? Dari kelas 1 kan, bantuin Mas Zaka. Dia sudah melakukan itu, tapi kenapa sih orang-orang sepuh zaman sekarang yang sudah punya usaha atau yang belum punya usaha itu tidak mengasah itu? Sumber daya seperti itu, kenapa tidak kita ajak diskusi di masjid sambil ngobrol-ngobrol, sambil sharing-sharing tentang bisnis? Kita adakan hal-hal semacam itu dari apa-apa yang mereka sukai gitu kan. Kalau kita lihat belajar dari Rasulullah, itu yang Rasul bangun itu pertama apa sih? Apakah Rasul membangun masjid yang megah? Tidak. Yang Rasul bangun pertama itu Masjid Kuba di Madinah. Gak apa-apa. Masjid Kuba di Madinah. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah membangun Masjid Kuba, lalu dibangun Masjid Nabawi. Yang kalian tahu Masjid Kuba itu seperti apa? Kecil, garis kotak yang tidak ada atapnya. Tapi disitulah Rasul membangun peradaban. Kalau mungkin sekarang masjid sudah banyak ya, kita tak usah bangun masjid. Kita punya media sosial, kita punya Instagram, bikin pakai capcuk. Remaja Masjid At-Taqwa Ropeni, edit kajian. Misal ngaji di mana atau download kajiannya siapa, diedit, dibuat yang menarik gitu kan. Contoh kayak siapa ya? Ustaz Hanan. Teng kan gitu ya Ustaz Hanan ya. Jika kita bersyukur sama Allah, maka Allah akan nambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur sama Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepadanya, dan barang siapa yang kufur sama Allah, maka azab Allah amat sangatlah pedih. Misal segitu aja, 1 menit atau setengah menit story dan sebagainya, atau bikin TikTok kajian. Ustadz Irfan itu dulu saya mengepus beliau. Ustadz Hanan kan sudah fokus nih di YouTube sama di Instagram. Kenapa sih Ustadz Irfan mau ngambil angle itu juga? Kayaknya kalau untuk berfastabikul khairat sama Ustadz Hanan kayaknya agak berat deh. Aku bilang itu sama Ustadz Irfan. Coba deh Ustadz Irfan ambil angle yang lain. Apa Mas Maat? Coba ambil angle TikTok. Aku bilang gitu. Coba ambil angle TikTok. Apa jawaban beliau dulu? Ya Allah Mas Maat, TikTok itu kan isinya mbak-mbak joget-joget dan sebagainya. Kita tahu Ustadz Hanan dulu ambil angle Instagram. Apakah Instagram sebelum Ustadz Hanan mengisi feed di Instagram, dulu belum feed ya, feed ya, belum real ya, story feed di Instagram sebelum Ustadz Hanan mengisi, apakah isinya tidak sama dengan TikTok? Tidak jauh berbeda. Akhirnya Ustadz Irfan bilang iya ya Mas Maat. Akhirnya beliau mulailah mengambil angle di mana angle itu yang tidak diambil sama ustadz-ustadz lain, yaitu TikTok. Dan sekarang di TikTok itu belum banyak teman-teman, masih lebih banyak angle-angle yang negatif. Coba deh teman-teman Ropeni bikin kajian pendek-pendek atau video-video teman-teman pendek-pendek apa yang main-main terus astagfirullah dan sebagainya. Kalian bikin bisa dengan konsep-konsep kalian dan sebagainya, pakai media sosial kalian, gunakan gadget kalian. Kameranya udah 3 teman-teman. Sayang banget kalau 3 ini tidak menghantarkan kalian ke surga, ya kan? Hanya gini aja, bolehlah bareng-bareng. Saya punya teman namanya Ustadz Rehan Janitra. Beliau itu nggak hafal banyak ayat di Solo, nggak hafal banyak ayat di Al-Quran. Kalau sekarang mungkin udah hafal ya, udah hafiz Quran karena beliau ngajar di Pondok Tahfidz. Tapi dulu tuh nggak hafal banyak. Tapi beliau itu hobinya mabar. Ketika mabar, apa yang beliau lakukan? Sambil baca Al-Kahfi, teman-teman.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan qaliman liyundhira ba'san shadidan min ladunka wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abadan, dan seterusnya sambil mabar. Dia setiap kali ada yang wah ya FK dan sebagainya ribut, dia cuma fokus itu aja sambil main, tapi dia pro player. Kalau kalian hafalnya Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas, cobain main rutin kayak gitu. Apa yang terjadi? Masjid kampus UMS itu putar Al-Kahfi menjelang Jumatan di asrama Presma. Ada salah satu teman saya itu, dia hafal Al-Kahfi itu, bisa ngikutin. Wih hafal Saiful Belani, dan dia nggak bisa baca Quran, tapi dia hafal Al-Kahfi. Aku ini mabar tiap malam Jumat main, ini ketemu ambek wong jenenge aku nih Rehan Sopo, ini moco kui terus akhirnya gelem aku lak melu moco ambek main, ngrungokke terus stimulus akhirnya dia hafal. Berapa banyak pahala yang Ustadz Rehan dapatkan hanya dari mabar. Kan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya kan. Dia enak banget sambil baca, sambil mabar. Enak banget teman-teman, sambil baca, sambil mabar. Dan itu baru satu orang yang saya tahu yang dia dapat hafalan Al-Kahfi. Nggak full nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan setidaknya setiap dia dengar, dia ngikutin bacaannya, Ustadz Rehan dapat investasi pahalanya gitu kan. Itu baru satu orang. Kita nggak tahu berapa orang lagi yang mabar dari beliau gitu kan. Coba deh teman-teman, kalau teman-teman nggak hafal video-video editan yang luar biasa yang bisa edit, berapa banyak investasi pahala dari hal-hal pendek yang teman-teman posting gitu kan. Nah, dengan cara-cara seperti itu mungkin itu hal sepele ya, hal sepele yang bisa kita lakukan gitu. Terus gimana sih kita teman-teman muda biar kembali lagi, biar masjid ramai lagi gitu kan. Rasul kan dulu teman-temannya kan sahabatnya muda-muda semua kan. Yang pertama, tidak ada dikotomi, pembedaan antara yang tua dan yang muda. Rasul diangkat sebagai Muhammad diangkat sebagai Rasul usia berapa? 40 tahun. Sahabat, ada yang tahu Usamah bin Zaid, anak angkat Rasulullah? Dia ingin ikut perang sama Nabi usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Apakah Usamah bin Zaid dianggap sama Rasulullah sebagai wahai muridku? Apa? Sahabat Nabi, ya kan? Sahabat Nabi itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Ali itu menantunya Nabi loh, mantune. Berarti kan gap usianya jauh banget kan sama Nabi. Mertua karo mantu loh, tapi sahabat. Yang Nabi pakai itu bukan guru dan murid, bukan ustadz dan kiai dan santri, bukan, tapi sahabat. Karena persahabatan itu bagi pokok, gitu kan. Jadi ketika sahabat itu menarik teman-teman, menariknya seorang sahabat. Kira-kira kalian lebih nyaman curhat sama orang tua kalian atau sama sahabat kalian? Masalah doi, ya kan? Lebih nyaman sama sahabat. Kenapa sih sahabat Nabi dia tidak malu menanyakan sesuatu sama Nabi? Karena mereka saling menganggap sahabat. Friend. Jadi bahasanya gitu kan. Friend. Banget ya. Apa sih? Wah, bapak minum mah. Misal coba bayangkan ketika kalian nongkrong di masjid,
sama Pak Samsul sama Pak Darman. Pak, wah kok penting Bapak punya mama. Ketika sudah menjadi sahabat kan akan seperti itu. Akan senyaman itu, akan se-friendly itu. Pak, kayak kau ini gorengan, mohon mas, enak Pak. Oh lah tuh basta. Gih Pak, kita tuh basta. Ya, ketika sahabat akan se-welcome itu teman-teman. Akan sesantai itu, akan sebersahabat itu gitu kan. Dan itu juga yang terjadi di Masjid Muhammad Al-Fatih sekarang. Antara Ustadz Irfan sama teman-teman tim itu tidak ada gap. Tat, ini mau bagi-bagi ini. Pinjam mobil dong. Oh iya, bawa aja ini. Bahkan kemarin menjelang iktikaf itu Ustadz Irfan bilang, teman-teman bilang dulu, Ustadz, ini iktikaf tahun lalu evaluasi jamaah kepanasan. Masjid belum ada AC. Ustadz Irfan bilang, besok beli AC portable. Ketika itu seorang ustadz dan seorang santri tidak seperti sahabat, dia tidak akan menyampaikan hal semacam itu gitu kan. Belilah AC portable, teman-teman beli yang harga sekitar 3 jutaan waktu itu. Datang AC, Ustadz Irfan bilang gimana coba? AC-nya jelek. Kita itu mau kedatangan tamu Allah, orang-orang terbaik yang akan memuliakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kira-kira Masjid At-Taqwa ini udah seperti itu belum? Memuliakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mosok dengan AC 3 juta yang anginnya cuma pis, jual AC-nya, beli lagi yang 14 atau 20 juta. Dan akhirnya beli dua AC sekaligus. Kenapa? Karena yang datang orang-orang terbaik yang akan memuliakan 10 hari terakhir itu orang pilihan. Kira-kira banyak mana orang yang iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau lebih banyak orang-orang yang menghabiskan waktu di bulan Ramadan pergi kereta? Lebih banyak yang pergi kereta. Kenapa? Karena memang itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mungkin insya Allah mendapat predikat lalaku tahun. Jadi yuk sama-sama di At-Taqwa Ropeni ini berangkat dari teman-teman semuanya. Anak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, yang satu hampir kadaluarsa gitu ya. Yang satu hampir kadaluarsa gitu. 17 anak ini dari yang SD, SMP, SMA, bahkan masih TK, itu gimana caranya? Teman-teman gak ada gap, teman-teman akrab, teman-teman buat kajian rutin, buat kegiatan rutin, gak harus ngaji. Sekedar mungkin main bareng, ngerjain PR bareng di masjid. Masjid Kuba itu teman-teman, kalau kita tahu, Masjid Kuba itu hanya sebidang garis yang didirikan Nabi, tapi di situ Nabi mendirikan pendidikan yang sangat luar biasa. Disitulah tercetak hafiz-hafiz Quran, tercetak ilmuwan-ilmuwan Muslim. Di situ teman-teman, di Masjid Kuba. Kenapa sekarang terbalik? Kiai bikin pondok utang ke bank. Setelah utang ke bank, pondok jadi, bingung bayarnya, akhirnya pondok disita sama bank atau sebagainya. Kita punya masjid, kita tidak meniru Nabi. Nabi itu punya masjid. Beliau punyanya masjid, beliau belum bisa mendirikan bangunan yang kuat, yang beliau dirikan apa? Garis. Dan di situ setiap hari anak-anak muda tua berkumpul, diskusi bareng, ngobrol bareng, ngerjain PR bareng kalau bahasa kita zaman sekarang gitu kan. Kenapa sih? Ada yang ikut les, misal di Neutron atau di Primagama, ada yang rencana ikut les tapi nanti kelas 3, atau orang tuanya merencanakan les kelas 12 atau kelas 6 SD atau apa, ada yang belum bisa baca tulis di lesin calistung dan sebagainya. Kenapa masjid tidak memfasilitasi itu? Lewat teman-teman muda ini bikin les-lesan, bayar, jangan seikhlasnya, tapi lebih murah dari les-lesan lain. Teman-teman ngajarin adik-adik yang masih SD, misal Mas Aka ngajarin ngaji, yang teman-teman ngajarin baca tulis sambil berhitung.
adik-adik yang masih SD. Garap PR bareng di masjid, kan enak teman-teman. Jadi mereka tuh akrab, sharing-sharing bareng dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang hubungannya sama anak muda itu tersentral di masjid. Mabar bareng di masjid, wifi-nya kenceng. Ada salah satu bawa roll, kalau colokannya nggak banyak, bawa roll, colok, mabar. Ada wifi-nya masjid? Ada. Mabar di masjid. Bikin kegiatan lomba mabar rawopeni di mana? Aula Masjid At-Taqwa. Keren banget teman-teman. Jadi gimana caranya masjid itu bukan hal yang menakutkan buat anak muda. Kenapa sih kita takut datang ke masjid? Kenapa sih kita males buat jamaah 5 waktu? Karena dulu dari kecil, Pak, kayak anaknya jadi sholat ke masjid, lah kalah, merewel riang ke masjid, malah sini. Kita tahu teman-teman, Nabi Muhammad pernah sedang sujud dinaiki sama Hasan dan Husain. Akhirnya Nabi Muhammad memanjangkan sujudnya, menunda bangun dari sujudnya karena ada cucunya sedang naik di atas beliau. Ya kan teman-teman? Nah dari situ cobalah teman-teman yang sedikit ini lewat orang-orang sedikit ini jadilah orang-orang terbaik di Rawopeni yang membuat perubahan. Pasca Ramadan nanti mumpung semangatnya masih ada, digas lagi kegiatan yang santai. Mungkin nggak berat lah kalau minta ke Pak Darman, minta ke Pak Samsul roti bungkusan buat makan bareng, buat kegiatan bareng seminggu sekali aja. Itu udah sangat luar biasa. Kegiatan-kegiatan itu dipush lagi, yang asik-asik, jangan yang menakutkan. Yang asik-asik aja, main petak umpet bareng, ngapain bareng, intinya mabar bareng, hal-hal yang positif yang bisa mengumpulkan teman-teman, meningkatkan mood teman-teman semuanya. Jangan sampai nih teman-teman di rumah cuma kerjaannya main HP, chattingan sama dia, taunya dianya chattingan sama orang lain juga gitu kan trouble anak-anak muda zaman sekarang kan kalau nggak chattingan sama doi ya mabar. Ada yang di sini yang SMA, berapa anak yang SMA? 1, 2, 3, 4, 5 berapa? 5 anak 5 anak yang SMA, yang SMP 1, 2, 3 udah bisa bedain cewek ganteng dan cowok cantik, cewek cantik dan cowok ganteng belum? Bisa kan? Udah bisa merasakan tuh nyampe baru kayak ini rasanya gitu. Kok deg-deger ya? Ada? Udah bisa? Ayo mas ganteng temennya ya Allah. Ada yang sudah bisa seperti itu belum? Ketika sudah bisa seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mengkontrol dan sebagainya. Jangan sampai kita hanyut. Parit jam berapa Bu? 17:43, cuman kok masih berbunyi. Oh iya. Dilanjut atau dicukupkan? Ya dilanjut aja nggak apa-apa. Dilanjut sedikit ya. Nah, jangan sampai teman-teman yang udah bisa membedakan cewek cantik dan cowok ganteng, waktunya dihabiskan untuk galau-galauan. Untuk halo Dilan, lagi apa? Jangan rindu ya, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Kuncinya satu teman-teman, rindukan sang perindu karena Allah itu sang pemburu. Kenapa kita merindukan makhluk yang belum tentu merindukan? Yuk sama-sama. Mending kalau dia suka, kalau dia enggak, Allah bertepuk sebelah tangan. Ya kan? Karena udah diingetin sama Mahlini, tau gak Mahlini? Yang lagunya baru berkeluar 2023. Tahu sial? Seandainya saja Allah takut yakinkan diriku untuk pernah beri rasa pada orang sepertimu, ya kan? Jadi menyakitkan banget gitu kan kalau kita waktunya cuma dihabiskan untuk hal-hal semacam itu. Kita hanya mengulangi rasa sakit yang sama. Kalau mas kayak ganteng temen ya, itu kalau belum memiliki ya teman-teman, kalau belum sampai jadian gitu, ganteng temen ya, tahu-taunya jadian sama teman kita gitu, nyesek.
Atau kalau udah jadian sama teman kita, kalau udah jadian sama kita, sakitnya dia selingkuh sama sahabat kita. Itu kan dinamika anak muda gitu kan. Alhamdulillah. Nah, jadi yuk sama-sama mulai pasca Ramadan ini jangan sampai anak-anak Rowope ini waktunya hanya dihabiskan untuk hal-hal bergalau-galau ria, mabar-mabar ria dan sebagainya. Tapi yuk kita giring anak-anak kita, teman-teman kita untuk nongkrong di masjid, untuk kegiatan di masjid. Coba bayangin kalau ibu nyari anaknya yang senang di rakaton, susah ada kalau nyari. Jangan-jangan lagi apel saja, tapi kan enak. Anak yang senang di rakaton, ayo ke masjid lagi nongkrong. Lagi ML-an kalau kancang-kancangnya yang masjid, kalau nggak ada PR, kan menarik teman-teman. Setidaknya tongkrongannya itu udah lebih baik. Senakal-nakalnya anak nongkrong di masjid, mereka akan takut kalau berbuat maksiat. Paling murah, nongkrong di luar. Kalau nongkrong di luar, di coffee shop mereka akan mabuk. Setidaknya kalau di masjid mereka tidak mabuk. Atau kalau misal mereka mabuk di dekat masjid, di sekitar masjid, terus nongkrong masjid itu mabuk, jangan disalahkan masjidnya. Tapi bayangin orang masjid itu parah, gitu kan. Makanya yuk sama-sama akhir Ramadan ini kita maksimalkan. Pasca Ramadan potensinya kita gas lebih hebat lagi, lebih maksimal lagi. Semoga di bulan depan saya bisa menemani teman-teman lagi dengan kegiatan yang lebih menarik lagi, dengan program-program teman-teman yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.